pagi rakyat. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepergian Mat Solar, tokoh legendaris sinetron Baja Bajuri dan karya-karyanya di industri hiburan yang tak terlupakan, meninggalkan kesedihan yang mendalam, terutama bagi keluarga serta kerabat. Ya, hari ini tuh tepat seminggu berpulangnya almarhum Mat Solar. Haidar, sang anak bungsu, akan menceritakan sosok mendiang sang ayah. Untuk itu kita Panggil sambut aja langsung Haidar Rashad. Rashad. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Kono aja. Sini Pok. Aku di situ dah. Iya. Sebelumnya kami turut berbelasungkawa terus berduka atas meninggalnya. Kamu panggilnya papa atau ayah? Ayah. Iya. Karena kan berarti pas seminggu ya. Tanggal 17 kan ya? 17 Maret Iya, ya. ini 24, betul seminggu persis. Berarti ada pengajian nggak rencananya? Untuk 7 harian pengajiannya untuk keluarga doang sih. 40 hari baru umum. Iya. Lebaran dilanjut lagi gitu ya. Iya betul. Kamu sosoknya tuh mirip banget ya? Iya loh. Sampai ini apa postur tubuhnya ya, Po. 11-12 Ah, nih. itu ada berapa anaknya? Ada 3 Kamu nomor bungsu ya? paling bontot. Iya bungsu, iya. Di antara kakak-kakak kamu yang paling mirip, betul? Atau mirip semua? Orang-orang bilangnya aku sih yang paling mirip. Iya kan, iya. Iya benar. Ini kondisi terakhir tuh ayah tuh seperti apa sih? Kondisi terakhir Ayah sebenarnya nggak ada sakit komplikasi gitu, cuman tiba-tiba Ayah tuh seminggu sebelum meninggal Ayah tuh batuk-batuknya tuh parah. Itu pas aku lagi di rumah. Terus mama bilang bangunin aku, disuruh antar Ayah ke rumah sakit karena Ayah batuknya tuh udah parah. Ya udah akhirnya aku antar ke rumah sakit, kita buru-buru ke rumah sakit. Pas di rumah sakit tuh Ayah nggak kenapa-napa, cuman batuk biasa doang. Kata dokter juga gitu? Iya, susah buat ngeluarin reak lah, gitu. Habis itu ya udah Ayah pulang, terus Ayah tuh nggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Terus tiba-tiba kemarin pas aku tanggal 17 Maret itu, Kamu lagi di luar lagi di katanya luar, padahal aku selama seminggu itu udah di rumah terus tuh. Aduh. Sebelum seminggu itu juga aku ya. udah di rumah terus tiba-tiba Ada aku bukber ya ada kamu ya? bukber, ada acara sama temen aku, terus tiba-tiba jam 10 malam mama nelfon, dek pulang dek gitu. Ya Allah, terus Aku bilang kenapa mah, ada apa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus ayah batuk-batuk terus. Nah aku kan posisinya di Bekasi. Nah cuma di mana sih? rumahku di Tangsel. Udah Jauh banget, Iya, makanya jauh banget. ini Ujung ke ujung itu? Iya, ujung ke ujung. Nah habis itu ini aku harus pulang apa gimana mah? Apa langsung ke rumah sakit gitu? Katanya udah pokoknya jalan pulang dulu aja, dia bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya aku nunggu kabar dari mama, langsung ke rumah sakit. Akhirnya langsung ke rumah sakit. Pas di jalan ke rumah sakit, akhirnya ayah tuh diantar sama kakak karena rumah kakak tuh dekat sama rumah ayah. kakak ada ini ke rumah, Iya, duluan ada rumah. kakak istilahnya ya? Ya duluan kakak. Nah habis itu pas aku lagi di jalan pulang baru 10 menit lah jalan ke rumah sakit, dikabarin sama kakak ayah udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Iya. raji'un. Tapi lebih lengkapnya lagi kita lihat videonya nih. Oke, boleh. Ya Allah. Iya. Hadar itu pasti rasanya kayak nyesel ya, A. Padahal itu memang kan nggak disengaja. Memang dia lagi mau bukber Ya. dan dapat kabar malah pas di jalan ya. Iya. Karena ayah juga kan sakitnya udah lama ya. Udah dari Jadi 2017 sakit utama itu apa sih? stroke. Stroke. Terus tidak ada sakit lainnya lagi selain itu? Gak ada stroke. Makanya di seminggu terakhir itu yang batuk parah itu aja. Ya, batuk parah itu tiba-tiba. Gitu. Aduh. Tapi menurut aku ini juga momennya tuh insya Allah baik ya, karena kan meninggalnya juga di bulan Ramadan, di bulan baik. Iya. Dan juga sosok almarhum juga dikenal katanya tuh dermawan dan royal. Iya benar, Masya Allah. Ya Hadar ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Masya Ada Allah. artikelnya juga nih Ada nih. mengenai kedermawanan dari almarhum Mat Solar. Kebaikan Mat Solar sumbang 1 ambulan, umrohkan 40 tetangga. Masya Allah beneran. Iya, Itu bener. betul. Enggak, kalau ambulan
sumbang untuk warga. Sumbang untuk warga rumah ya. Warga orang-orang di Kampung. Masih ada sampai sekarang. masih ada sampai sekarang. Jangan-jangan pas kemarin pakai ambulan ya itu yang hasil sumbangannya itu beda ya. Enggak, itu beda kayaknya. Iya, beda. Terus tetangga-tetangga diumrohin banyak. Ya sekitar 30 sampai 40 orang. Kayak per tahun tuh ada. Ada aja tetangga. Ada aja. Itu yang kamu tahu pemilihan ini mau umrohin ini tetangga ini tuh gimana kalau ayah? Random atau gimana? Random sih. Itu pakai uang ayah sendiri apa gimana? Pakai uang ayah sendiri tentu. Nah, pas saya masih sehat, masih bisa ngomong, masih bisa ini. Kalau Iya, iya. pas udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, ya udah kita fokus untuk berobat ya ayah aja. Iya. Berarti banyak banget yang kehilangan dan juga kenangan baiknya ya. Betul. Ya Allah. Terakhir itu kan ayah tuh mah kurus ya. Udah kurus banget sekarang kemarin. Oneng Ricky Dia Pitaloka juga di akhir-akhir itu sempat jenguk ya. Coba jenguk Ada pas. fotonya tuh. Iya. Terus janji buat menyelesaikan Iya. sengketa tanah itu ya. Betul. Maka beliau termasuk salah satu yang terpukul sekali ya. Iya, betul. Iyalah karena program Bajai Bajur itu berapa tahun ya Hadar itu? Dari 15 tahun ada ya program. Bajai Bajuri. Iya ya. 2002 Panjang sampai ya? 2007. Oh. 5 tahun tapi berasa ini banget, lama banget. Iya. Itu mengenai ayah yang suka mengumrohin itu tuh, kamu jadi saksinya sendiri ya? Enggak sih, aku nggak tahu. Atau kalau cerita itu. dari orang? Cuma cerita dari kakak. Ya Allah sampai anak sendiri aja nggak tahu ya. Iya. Iya, Kebaikan ayah. cerita dari kakak. Terus pada ngomong juga kali pas kemarin lagi meninggal gitu kali ya? Enggak sih, kakak cerita pas itu ayah sering umrohin orang gitu setiap tahun. Kamu pernah nanya nggak kayak ke ayah, ayah kok bisa baik banget sih sampai tetangga-tetangga aja sampai diberangkatin umroh gitu? Enggak sih, aku nggak pernah nanya kayak gitu karena itu ya udah itu haknya ayah. Berarti memang udah terbiasa kali Iya, lihat udah ayahnya terbiasa. berbuat baik ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang hak tanah itu gimana perkembangannya sekarang? Untuk hak tanah, jujur aku kan anak paling kecil jadi yang nggak tahu apa-apa. Gak dilibatkan Nggak tentang itu? dilibatkan, cuman ya setahu aku ya emang belum dibayarkan aja sisanya. Nah pokoknya ya kalau emang belum dibayarkan, tolong dibayarkan aja kayak gitu. Itu tanah yang di mana atau gimana sih? Yang di depan rumah. Luasnya 1.300 A. Wah. Ya 1.300. Luas loh dan itu Tanah berarti depan tol ya. Iya depan, iya tol. Jadi itu dibebaskan untuk jalur tol. Iya itu untuk jalur tol. Tapi belum dibayarkan. Iya, Sudah sisanya. berapa lama? Dari 2020 kalau nggak salah. Lumayan. Udah 5 tahun. Perkembangannya gimana nggak tahu? Apa kakak kali yang ngurus ya? Iya kakak yang ngurus. Kakak yang ngurus. Katanya sudah mulai ada titik terang, dengar-dengar. Iya dengar-dengar ada titik terangnya sih. Karena Terike juga katanya memperjuangkan sekali ya. Selain ayah, selain keluarga kamu, yang lainnya mempunyai masalah yang sama juga nggak? Tentang apa? Tentang si tanah, kan mesti tanah yang sebutkan itu ada tanah-tanah yang lain juga nggak? Nggak ada. Cuma Pemilik itu. ayah semua ya. Pemilik ayah semua. Duh. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya masalahnya ya ayah. Ya, ini ada tayangan juga ketika Oneng atau Ricky Dia Pitaloka ikut memperjuangkan. Yuk, ini dia. Iya. Itu ngomong di depan forum juga ya. Itu Iya Tante Rika. sebelum ayah meninggal ya. Sehari sebelumnya. Oh. Makanya kayak pertanda gitu ya, kenapa ya gitu. Iya. Makanya Terike sampai beneran maaf belum selesai memperjuangkan ini Iya. katanya. Tuh, belum selesai. Itu juga pas Terike datang ke rumah berapa hari sebelum ayah Itu meninggal? udah lama pas saya masih sehat, masih ya udah nggak bisa ngomong sih, cuman udah Berarti Terike itu termasuk salah satu rekan yang sering jenguk Iya, ya. betul. rekan seperjuangan Iya. ketika sehat dan juga memperjuangkan ketika sakit juga ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan kata tanah itu adalah tanah tabungan di masa tua dan lain-lain. Kemarin pas lagi sakit itu biaya ada dengar-dengar hoax atau tidak sih kata sampai open donasi itu benar nggak sih? Nggak kan? Semua dari Nggak. duit Dari duit hasil pribadi keluarga kerja sendiri ya, iya. Makanya sampai ada hoax gitu kan? Iya. Sampai open donasi. Iya, katanya. untung Irfan nanya nih, berarti klarifikasi juga berarti nggak ada Nggak donasi-donasi ada. itu full Iya, iya, biaya iya. pengobatan ditanggung semua sendiri ya. Iya. Iya. Emang hobi nabung juga ya? Ayah tuh pinter ngelola uang. Iya ya. Dia tuh jadi uang semua yang hasil kerjanya tuh ditaruhnya di tanah, dibikin perumahan atau gimana,
nggak untuk foya-foya dan lain-lain. Untuk beli mobil enggak, mobil tuh paling yang murah, Yang nggak pernah yang mahal. Fungsional aja Yang ya. fungsional aja gitu. Yang untuk mobilitas Dan ya. ternyata berguna ketika jatuh sakit kayak kemarin ya. Iya betul. Kamu termasuk anak yang dimanja nggak? Padahal kan ayah banyak duitnya nih. Nggak, ayah nggak manjain anak. Dia tuh orangnya tegas, nggak boleh lembek jadi cowok gitu. Harus keras. Gak ada fasilitas walaupun kamu anak artis gitu-gitu. Nggak ada. Kemarin jadi ada jual-jual aset gitu nggak? Jual aset. Jual aset sih nggak ada. Tapi kemarin sempat jual mobil, tapi itu jual mobil untuk ganti mobil. Bukan, Bukan untuk jadi pengobatan. alhamdulillah maksudnya Pengobatan. di masa tuanya, di masa sakitnya, Alhamdulillah nggak ada sih. maaf ya tidak merepotkan tanda kutip banyak orang ya. Iya. Makmur lah ya, A. Alhamdulillah Iya, ya. iya. Aduh terus di rumah yang paling terluka selain kamu semua pasti ya. Pasti semua kakak, mama. Cuman mama ngingetin sih jangan sampai nangis, nanti berat buat ayah nanti. Iya benar. Gitu. Aku lihat juga kamu udah tegar banget ya. Iya. Tapi termasuk kan anak paling bontot ya, biasanya kan paling kolokan, paling manja Biasanya gitu. begitu. Biasanya. Iya. Tapi kamu ayah kalau di rumah kan kalau kita tahu di TV lucu gitu. Jujur ayah tuh orangnya sebenarnya galak ayah tuh. Tegas. ya. Iya Rata-rata gitu ya. nggak bisa. Ayah tuh bukan tipe orang yang suka dimanjain anaknya gitu loh, ngerti ya? Kayak ngelendotan itu nggak bisa ayah tuh. Nggak, bukan tipe ayah yang kayak gitu dia. Oke. Gitu. Tapi hebat ya, luar biasa banyak Iya. contoh yang bisa kita ambil suri tauladannya ya. Berbagi kepada banyak orang, menabung untuk keluarga, masa tuanya juga dijaga. Ya insya Allah mudah-mudahan insya Allah almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Ya. Kabul. Ya. Setelah cerita dari anak tercinta, kali ini juga nanti kita akan menghadirkan rekan-rekan kerja di Bajai Bajuri khususnya. Oh iya, kangen juga nih ya sama Iya, yang lain ya. Oke, tetap di sini di FVP. Warrior Pagi.